Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita sudah ketemu dengan Ramadan lagi. Sesuatu yang telah ditakdirkan Allah untuk kita, diwajibkan kita berpuasa sebagaimana dalam firman Allah di surat Al-Baqarah 183, bahwa seorang itu diwajibkan berpuasa agar mereka bertakwa. Pada suatu saat ada cerita dari Abi Hurairah di mana para sahabat berkumpul bersama dengan Rasulullah, lalu salah seorang di antara mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang hal-hal yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam surga." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Taqwallah wa husnul khuluq." Kemudian lanjut lagi sang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang suatu perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam nerakanya." Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Al-fammu wal farju." Nah, di sini saudara-saudaraku yang budiman, bahwa ada hal yang banyak membawa kita kepada neraka maupun kepada surga. Sebagaimana tujuan kita berpuasa, ketika Allah menyampaikan, Allah berfirman di surat Al-Baqarah bahwa kita menjadi orang yang berpuasa itu agar bertakwa, maka Rasulullah juga menyampaikan bahwa ternyata perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surganya adalah satu, takwa, yang kedua, husnul khuluq. Takwa kita fahami sebagai suatu perilaku menjaga diri, di mana dia luzum ta'ah, ya, satu kemampuan untuk senantiasa ada dalam ketaatan, taat dalam semua perintah Allah maupun taat untuk menghindari segala larangannya. Takwa memang mudah dikatakan, tapi sungguh barangkali berat, ya. Sampai salah seorang sahabat Rasulullah mengatakan, kalau engkau ingin tahu makna takwa, ibarat kita sedang naik gunung, kemudian di sampingnya ada jurang, sedangkan kita tidak punya pegangan lagi, maka kita hati-hati agar tidak terpeleset ke dalamnya. Itulah takwa. Nah, yang kedua tadi disebutkan bahwa jalan yang paling banyak membawa manusia kepada surganya adalah husnul khuluq, perilaku akhlak yang baik. Kita pahami, kalau takwa itu berangkat dari keimanan kita yang dalam kepada Allah, maka dibuktikan dengan amal, yakni bagaimana kita bisa memetakan diri kita untuk bisa berakhlak yang baik. Akhlak baik kepada Allah, akhlak yang baik kepada Rasul, akhlak yang baik kepada sama manusia, kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara-saudara, akhlak kepada masyarakat pada umumnya, kemudian tetangga, juga akhlak kepada benda-benda di sekitar kita maupun hewan barangkali. Semuanya sudah ditata dengan luar biasa dalam Islam. Yang kedua, hadis selanjutnya tadi adalah ketika seorang sahabat bertanya tentang perkara apa yang paling banyak masukkan manusia ke dalam nerakanya, maka Rasulullah menjawab, "Al-fammu wal farju." Al-fammu, famun itu mulut, artinya bagaimana bahaya lisan kita membawa kita kepada kejatuhan di neraka yang semoga kita semua terhindar daripadanya. Kita tahu afatul lisan barangkali di surat Al-Hujurat banyak dibahas, ya, di surat Al-Hujurat ayat 11-12 bahwa seorang itu memang sangat mudah untuk merusak amal dengan lisannya, baik merendahkan orang, menghina, memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk, kemudian ghibah, dan apalagi banyak sekali, banyak hal yang bisa rusak karena lisannya. Bahkan sebuah amal yang baik pun bisa rusak nilainya bila dia lisannya tidak terjaga dengan baik. Seperti sedekah, ya, sedekah yang tidak sedekah yang diikuti dengan mengungkit-ungkit pemberian atau menyakiti yang menerima, itu juga suatu yang bisa merusak amal. Maka di sini lisan menjadi penting. Barangkali di edisi saat ini lisan bisa berupa jari-jari kita, komentar-komentar yang muncul di Instagram, di Facebook, di yang lainnya, bisa jadi itu menjadi suatu yang bernilai sama dengan apa yang keluar dari mulut kita. Inilah yang harus kita jaga. Selanjutnya, perkara yang lain yang membawa orang menuju ke nerakanya adalah
al-farju, kemaluan. Bagaimana kita diminta oleh Allah untuk senantiasa menjaga diri kita dan menjaga kemaluan kita, kecuali kepada yang halal, gitu kan. Betapa mudahnya hari ini kita orang yang mau berzina, betapa mudahnya hari ini orang-orang yang meremehkan makna pernikahan. Tapi itulah ternyata sejak awal kita pun sudah diingatkan, sebagaimana di surat Al-Isra ya, tentang kita diminta untuk menjauhi zina, gitu kan, karena itu perkara yang sangat membawa kepada keburukan. Saya kira ini ya kisah tentang hadis dari Rasulullah, satu hadis yang cukup memacu kita di suasana Ramadan ini, agar kita cukup bisa membawa diri kita sesuai dengan amanah Allah di surat Al-Baqarah tadi, bahwa puasa kita membawa kita kepada ketakwaan. Semoga dengan hadis ini kita bisa menata diri untuk menjadi lebih baik dan selalu baik dalam ketakwaan dan akhlak yang baik. Lalu pada saat yang sama kita menjaga mulut kita menjaga farji kita untuk senantiasa terhindar dari keburukan. Barangkali itu untuk hari ini. Kemudian terakhir saya kutipkan sebuah hadis dari Rasulullah, bahwa barang siapa yang dia tidak meninggalkan kalimat yang buruk dan beramal jahiliyah, maka Allah tidak butuh puasanya walaupun dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Ini hadis riwayat Bukhari menjadi penutup. Semoga kita bisa menjaga puasa kita Ramadan ini menjadi lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.